Ramadan itu salah satu artinya adalah romdo. Romdo itu syiddatul hararah, panas yang sangat. Orang-orang Nasrani pada masa itu kemudian mengambil di bulan yang musim dingin, menggantinya dengan musim puasa di musim dingin. Lalu sebagai kafaroh, sebagai kompensasi mereka menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang puasanya umat terdahulu. Beberapa hari lagi, insya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan puasa. Banyak penjelasan tentang ibadah puasa Ramadan dengan menggunakan dalil ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang jarang dijelaskan itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan untukmu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelummu, sebelum kamu. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan ngaji dari kitab tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya di jilid 2 itu banyak menjelaskan tentang siapa atau bagaimana umat-umat terdahulu itu. Siapa umat yang terdahulu dan bagaimana puasa umat terdahulu. Saya malam hari ini akan menjelaskan kitab tafsir itu mulai halaman 134 sampai dengan 134 sampai 135. Ada beberapa bentuk puasa, bentuknya dulu ya. Ada beberapa puasa yang dilakukan oleh umat terdahulu, oleh para nabi terdahulu, dan yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh umat Islam, tetapi menjadi puasa sunnah. Misalnya puasa yang dilakukan oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh itu 6 bulan mengarungi lautan dengan kapal besar, dengan para pengikutnya dan segala macam jenis ternak sepasang-sepasang. Kemudian itu berangkat bulan Rajab, lalu mendarat bulan Muharram di pegunungan Judi. Ada yang mengatakan itu sekarang masuk di wilayah Turki. Wallahu a'lam. Yang jelas di pegunungan Judi. Bayangkan mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu setengah tahun. Nah, ketika selamat turun, kemudian beliau berpuasa 3 hari. Dan memerintahkan pengikutnya yang selamat puasa sebagai bentuk syukur setelah selamat dari banjir besar yang menenggelamkan dunia 3 hari. Dan Nabi Allah Nuh juga setiap bulan 3 hari berpuasa. Nah, yang pertama malah justru lebih dahulu lagi Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam alaihissalam itu ketika turun ke bumi panas, terbakar kulit matahari, dan karena perbuatan dosanya kulitnya menjadi hitam. Lalu malaikat Jibril menawarkan, mau enggak kulitmu menjadi putih kembali? Nabi Allah Adam menjawab, iya pasti ya. Maka diperintahkan untuk puasa 3 hari. Yaitu pada tanggal 13, 14, 15 bulan purnama. Itu sebabnya kenapa
disebut tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah atau bulan setiap bulan menurut kalender Komariah, bukan Hijriah, Komariah, itu disebut dengan puasa putih, Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih. Ya, ada yang menerangkan ya karena waktu itu bulan purnama, bulan terang benderang, putih kelihatan putihnya bulan. Meskipun bulan tidak sepenuhnya putih, ada hitam-hitamnya juga kan. Nah, tetapi kisah tentang Nabiullah Adam yang berpuasa 3 hari, yang kemudian hari pertama itu sepertiga kulitnya menjadi putih kembali. Hari kedua 2/3 putih kembali. Hari ketiga seluruhnya kembali putih. Makanya kalau Anda kepingin kulitnya menjadi putih, rutin puasa setiap bulan 3 hari Ayyamul Bid. Yang perempuan nggak perlu ke skincare, terlalu mahal biayanya. Cukup puasa 3 hari di Ayyamul Bid, ya. Tapi kalau misalkan ya tidak mungkin terus tiba-tiba menjadi putih, nanti bapak kamu pangling malah ini imam atau siapa nih kok. Ya. biar tetap hitam nggak apa-apa, tapi puasanya jalan, ya. Nah, yang ketiga, jadi pertama puasa Ayyamul Bid yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Yang ketiga yang dilakukan oleh Bani Israel, orang-orang Yahudi. Jadi waktu Nabi masuk ke Madinah, kemudian pada tanggal 10 Muharram atau Asyura, menyaksikan orang-orang Yahudi sedang melaksanakan ibadah puasa, lalu Nabi tanya kepada orang-orang penduduk Madinah, ini kena ada apa? Mereka menjawab, ini peringatan atas selamatnya Bani Israel, dipimpin oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Maka Nabi menjawab, aku lebih berhak daripada Nabiullah Musa. Kemudian Nabi perintahkan umat Islam untuk berpuasa. Surah. Yang ketiga. Yang keempat, itu puasa yang dilakukan oleh Nabiullah Dawud alaihissalam. Sehari puasa, sehari buka. Bahkan Nabi mengatakan, ibadah puasa yang paling utama, pahalanya yang paling afdol ya ibadah puasanya Nabiullah Dawud, sehari puasa, sehari tidak. 4 tradisi puasa yang dilakukan oleh para anbiya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang hari ini menjadi puasa sunnah di dalam Islam. Ya, puasa Dawud yang terakhir tadi saya jelaskan, puasa Asyura, puasa 3 hari khususnya di bulan purnama 13, 14 penanggalan Komariah. Nah, kalau ditambah puasa Senin Kemis, itu khas Islam, itu yang dilakukan oleh Nabi. Artinya apa? Umat-umat terdahulu itu juga mengenal puasa. La'allakum tattaqun. Tujuannya itu. Nah, itu dari segi jenis puasanya. Ya. Yang kedua yang membedakan puasa Ramadan nanti dengan puasa umat terdahulu, terutama umat-umat Bani Israel itu dan juga umat Nasrani. Yang pertama yang membedakan umat Yahudi. Orang-orang Yahudi itu diwajibkan berpuasa, punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan itu berat. Berat karena bisa, satu begini, tidak boleh berhubungan dengan istrinya sendiri, itu siang maupun malam. Nah, bayangkan itu, sebulan siang maupun malam. Alhamdulillah umat Islam, Allah menghapuskan ketentuan itu dengan firman-Nya di dalam Al-Quran, uhillat lakum salailatas siyam ar-rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dan seterusnya. Dibolehkan kalau malam hari. Dulu tidak boleh 24 jam 1 bulan tidak boleh. Kewajiban ibadah puasa 1 bulan. Ya. Nah, salah satu yang berat itu. Yang kedua, kalau sudah tertidur kemudian bangun, maka harus puasa terlanjut. Puasanya harus lanjut. Berat sekali.
Yang kedua, yang diwajibkan untuk Nasrani. Hanya saja umat Nasrani itu kemudian merasa berat karena melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang sangat panas. Ramadan itu salah satu artinya adalah romdo. Romdo itu syiddatul hararah, panas yang sangat. Indonesia saja kalau Ramadan belum tentu panas. Ya, ini nanti bulan depan kan belum panas. Kalau puasa kita mulai bulan Maret, ya belum panas itu. Apalagi ini Februari sekarang aja masih banyak hujan. Paling enak itu puasanya orang Indonesia. Orang-orang Nasrani pada masa itu kemudian mengganti, mengambil di bulan yang musim dingin, menggantinya dengan puasa di musim dingin. Lalu sebagai kafaroh, sebagai kompensasi mereka menambah dari 3 bulan menjadi 50 hari. Ya. Nah, itu yang kemudian dilarang di dalam Islam, karena kemudian kalau Islam puasanya satu lebih ringan, puasa umat Islam, umat Kanjeng Nabi itu puasanya lebih ringan. Syarat dan ketentuannya juga lebih ringan dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Tetapi yang jelas itu kewajiban sudah diberikan tidak hanya kepada kita tapi juga kepada umat-umat terdahulu. Nah, umat terdahulu itu sebagian ulama mengatakan ya umat Yahudi, sebagian ulama mengatakan Nasrani. Kalau kita ikuti semua pendapat berarti umat Yahudi maupun umat Nasrani pada masa itu. Nah, saya akan sebutkan beberapa dalilnya. Misalkan yang dilakukan oleh merubahnya orang-orang Nasrani. Kata Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, wadzalika anna nasara furida alaihim syahrul Ramadan kama furida alaina fahawwaluhu ilal fasl. Dirubah ya. Tapi kewajiban Ramadan sebagai bulan puasa itu sudah dilekatkan, diwajibkan kepada umat Nasrani. Nah, justru itu karena panas kemudian mereka merubah. Yang mirip dari puasa kita dengan puasa umat terdahulu selain yang tadi saya jelaskan adalah innama huwa min ajli anna shaumahum kana min al-isya al-akhirah ila al-isya al-akhirah. Bisa 24 jam. Berat itu. Ya. Tapi kalau Galang kok ikut puasa seperti itu, wah langsung susut berat badannya, langsung diet itu. Kalau mau diet itu. Tapi sekarang jangan lupa puasa wisol. Jadi kalau dulu umat terdahulu bisa 24 jam, kalau umat Islam, umat Kanjeng Nabi justru diharamkan. Yang disebut dengan puasa wisol. Wisol itu nyambung. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahkan sampai hari ini beberapa kelompok umat Islam itu masih ada yang bukannya itu bukan minal khaitil abyadi ilal khaitil aswad, ya, bukan maghrib sebagai penanda atau terbenamnya matahari sebagai penanda berbuka, tetapi ketika bintang-bintang itu sudah kelihatan di langit bertaburan, dia baru buka atau mereka baru buka. Sampai hari ini masih ada kelompok umat Islam yang menggunakan ukuran bukanya adalah ketika bintang bertaburan. Oh, tapi kalau itu dilakukan di Indonesia berat sekali. Kenapa ya? Karena Ramadan belum tentu musim panas. Bisa saja mendung nggak ada bintang bisa nggak buka dia. Iya. Tapi kalau itu dilakukan saya tidak tahu bagaimana mereka kemudian menentukan waktu untuk buka puasa. Ketika bukan di negara 2 musim, panas dan dingin, lalu datanglah musim hujan, mendung, tidak ada bintang yang tampak, ya. Apakah tetap lanjut puasa atau menganggap sudah muncul bintangnya? Nah, jadi
yang kedua, ada hal-hal yang lebih yang dipraktekkan. Ini bukan yang ditentukan, yang dipraktekkan oleh orang-orang yang non Muslim yang juga berpuasa, sebagaimana dulu pernah dipraktekkan oleh umat terdahulu, yaitu berpuasa tidak makan daging dan hasil dari olahan ternak. Itu kayak pantang makan tertentu. Kenapa kok daging? Ya karena daging kan enak. Ya. Nah, yang terakhir saya ingin menjelaskan tentang puasa nadar. Jadi ada sebuah riwayat yang menjelaskan Kanjeng Nabi pada suatu hari bersama dengan sahabatnya melihat ada seorang yang sedang membakar diri di bawah terik matahari yang panas. Lalu Nabi bertanya, "Mahada, ini apa ini?" Kata sahabatnya, "Ini Israel." Ada orang Bani Israel atau Yahudi pada masa itu yang puasa nadar, lalu dia puasa tidak berduduk, berarti dia berdiri. Puasa tidak duduk, maka dia berdiri. Puasa tidak berbicara, maka dia diam. Ya, seperti puasanya siapa? Masya Allah, saya lupa. Perempuan, dia puasa tidak berbicara, ya. Artinya ada tradisi puasa tidak berbicara, bukan tidak makan. Nah, tidak berbicara mungkin masih enteng, tapi tidak duduk, bayangkan. Dan tidak makan, tidak minum sudah pasti karena puasa. Lalu Nabi memberitahukan kepada sahabatnya ini tidak benar, tidak boleh menyiksa diri sendiri. Nah, ada sebuah riwayat lagi yang saya tidak bisa menjelaskan kebenaran cerita ini, tapi begini, ini cerita Israiliyat. Tapi substansinya penting untuk kita ketahui. Artinya puasa kita itu tidak boleh menyiksa diri kita. Ada sebuah kisah yang menjelaskan, ada 3 orang Bani Israel yang puasa. Satu, dia puasa, selama puasa itu berdiri seperti tadi berdiri di bawah terik matahari yang panas tanpa alas kaki. Yang satu berdiri di atas batu. Yang satu berdiri di atas air. Malam hari saatnya berbuka, Allah mengirim makanan kepada mereka kecuali yang berdiri di atas panas matahari. Yang berdiri di atas batu dapat buka, yang berdiri di atas air dapat buka. Kenapa yang berdiri di atas panas matahari tidak dikasih buka, tidak mendapatkan buka? Karena Allah tidak suka dia dianggap menyiksa diri sendiri. Tidak boleh. Tapi ini cerita Israiliyat, wallahu a'lam bishawab ya, mudah-mudahan. Tapi intinya ada puasa wajib selain Ramadan yang harus kita laksanakan. Satu, puasa karena kita tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan. Ada halangan sakit, ada halangan bepergian. Yang kedua, puasa nadar. Tapi jangan lupa, puasa nadar tidak boleh menyiksa diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa melaksanakan puasa tanpa harus ada halangan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan. Seperti yang kemarin saya jelaskan, ini kita sudah masuk final, ya. Maka jangan sampai kita tidak bisa mendapat juara. Final menang. Ya, misalkan tidak juara 1, juara 2. Tidak bisa juara 2, juara 3. Jangan sampai juara yang ke-10. 10 besar itu bukan juara. 3 paling tidak. Mudah-mudahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.